Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat pelatihan yang saya banggakan. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita dari materi terdahulu tentang konsep kurikulum merdeka dalam implementasinya dalam bimbingan dan konseling. Dan hari ini kita akan ketemu di sesi yang kedua. Pada sesi kedua ini adalah memaparkan penerapan layanan BK sesuai bidang-bidang layanan BK dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, saya lanjutkan. Nah, guru mata pelajaran dan tenaga pendidik dapat berkolaborasi dalam BK. Nah, ini saya kira kita mengenal dengan layanan kolaborasi, di mana BK bisa kolaborasi dengan siapapun termasuk guru BK. Lalu kemudian bahwa layanan BK itu membutuhkan fasilitas, sarana prasarana. Saya kira itu sudah wajar dan kita ketahui bersama. Nah, ini yang penting bahwa instrumen asesmen peserta didik bisa dibuat secara sederhana dan ini memerlukan kolaborasi. Nah, yang perlu dikembangkan adalah bagaimana kita bisa membuat secara digital instrumen-instrumen itu sehingga analisis dan pekerjaannya tidak menyita pekerjaan BK secara drastis ya. Dan kita sudah mengenal beberapa di antaranya yang ada di sini. Tes gaya belajar yang bisa kita akses di alamat-alamat ini. Tes kecerdasan, tes riasek ini Holland, kemudian tes DISIC untuk tipe kepribadian. Nah, silahkan ini bisa diakses, bisa dipelajari, dan saudara semua bisa mengembangkan sendiri dengan berbagai aplikasi tentunya. Nah, saya lanjutkan. Ini adalah contoh implementasi BK. Tadi ada 4 bidang, ya, bidang yang dikembangkan itu adalah bidang belajar, bidang sosial, bidang pribadi maupun karir. Yang ini adalah contoh implementasi layanan BK pada bidang belajar dalam kurikulum merdeka. Nah, dalam contoh ini Bapak dan Ibu, bahwa kita kolaborasi antara guru mata pelajaran dengan guru BK. Kolaborasi dalam apa? Mengenal karakteristik kelompok siswa ataupun individu di sana, yaitu dengan melakukan asesmen kognitif sebelum memulai pembelajaran. Ini penting karena pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang relevan dengan sasaran karakteristik peserta didiknya. Demikian juga guru itu bisa melakukan asesmen non-kognitif. Makna non-kognitif itu adalah yang berhubungan dengan bakat, minat, kecenderungannya begitu. Dan ini bisa menjadi kolaborasi antara guru BK dan guru mata pelajaran. Hasil asesmen ini itu bisa diolah bersama, yang kemudian hasil olahan itu bisa dijadikan rekomendasi konselor kepada guru mata pelajaran, yang kemudian dia bisa mendesain pembelajaran lebih baik. Nah, ini adalah kolaborasi guru BK dengan guru mata pelajaran dalam hal mendesain pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka sehingga menjadi tepat. Nah, saya lanjutkan contoh yang lain. Contoh yang lain ini adalah untuk bidang sosial ya. Ini adalah contoh untuk BK dalam bidang sosial dalam kurikulum merdeka. Nah, ini juga wujud dari kolaborasi antara guru BK dengan bidang studi. Nah, dalam konteks ini kita bisa lakukan ya, termasuk guru BK walaupun tidak kolaborasi juga bisa melalui bimbingan kelompok ataupun bimbingan klasikal, bahkan kita bisa kolaborasi dengan guru dalam konteks ini. Nah, ini adalah beberapa bentuk layanan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah mengenalkan peserta didik tentang keragaman sosial dan budaya. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa peserta didik itu hidup dalam interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu selalu diwarnai perbedaan pemikiran, perbedaan budaya satu dengan yang lain. Dan ini menjadi sebuah kesadaran pada setiap individu bahwa kita hidup dalam dunia yang tidak sama, tetapi dengan cara pandang kita harus menghormati perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini adalah satu materi yang penting untuk menumbuhkan siswa menghargai setiap orang yang lain. Kemudian ini juga memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik dalam kelas. Ini juga memberikan pelatihan atau memberikan penumbuhan sikap bahwa kita harus
menghormati kepada pihak-pihak yang lain. Demikian juga kita bisa membantu peserta didik untuk mengatasi konflik gitu ya. Nah, setiap individu potensi mengalami konflik. Nah, dalam konteks ini BK juga bisa membantu siswa agar memiliki kecakapan-kecakapan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin akan terjadi dalam kehidupannya. Ini contoh lagi adalah bekerja sama dengan orang lain. Nah, bekerja sama itu adalah satu karakter yang perlu ditumbuhkan pada setiap peserta didik, bahwa kita harus bisa teamwork, harus bisa saling menyatu untuk pencapaian proyek-proyek yang nanti menjadi tugas yang diberikan dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini dalam bidang sosial adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya bersama antara konselor maupun dengan guru ataupun guru BK sendiri dalam layanan bimbingan kelompok ataupun bimbingan klasikal. Ya, tadi adalah beberapa contoh yang bidang sosial. Kita lanjutkan untuk implementasi layanan BK dalam konteks karir. Nah, dalam konteks karir, layanan karir, itu guru BK membantu para siswa untuk membantu peserta didik dalam merancang karir. Nah, dalam konteks merancang karir, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana rancangan karir yang dilakukan siswa itu menjadi benar dan tepat. Nah, benar dan tepat itu tergantung pada relevansi antara pilihan karir yang dia rancang dengan keadaan dirinya. Maka kemudian guru BK akan melakukan pengungkapan analisis data tentang kecenderungan potensi diri siswa. Setiap individu punya kecenderungan potensi, dan potensi itu bisa diungkap melalui instrumen-instrumen yang relevan tentunya. Dari instrumen itu maka kemudian akan dikenali potensi setiap siswa, karakteristik potensi siswa, atau kita kenal dengan bakat minat itu. Nah, dari bakat minat maka siswa diarahkan untuk memilih pekerjaan yang relevan dengan bakat minatnya. Rencana implementasi rancangan karir itu adalah bagaimana dia dapat mencapai cita-cita yang sudah dia pilih berdasar keadaan dirinya. Nah, merancang karir itu berkait dengan memanfaatkan studi yang tepat, memanfaatkan waktu untuk memenuhi kompetensi yang disyaratkan di bidang karir yang dia pilih. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa diterapkan untuk konteks BK. Nah, sampai pada kesimpulan tentang implementasi BK dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah BK memiliki peran langsung dan tidak langsung dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Secara langsung, itu konselor dapat turut serta dalam merancang, mengimplementasikan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, dalam ini adalah konselor bisa membantu menyusun asesmen karakter dalam rangka menilai capaian tentang profil pelajar Pancasila itu, termasuk melakukan layanan-layanan yang sudah kita biasa terapkan, layanan dasar, layanan responsif, dan seterusnya. Ada 4 bidang komponen. Lalu yang berikutnya adalah konselor juga bisa melakukan sosialisasi tentang karakteristik pelajar Pancasila. Lalu kemudian dari sosialisasi itu konselor bisa berperan dalam penyampaian tentang profil pelajar Pancasila, termasuk mendesain bagaimana kegiatan yang relevan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui proyek-proyek yang digagas bersama dengan guru bidang studi. Lalu ini terakhir kesimpulannya adalah bahwa pemaparan yang tadi saya sampaikan itu memberi dasar pentingnya BK dalam kurikulum Merdeka Belajar, khususnya dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, bahwa profil pelajar Pancasila yang sudah dirumuskan itu tidak bertentangan nilai-nilainya dengan BK. Artinya kita bisa berperan dalam perwujudan profil pelajar Pancasila sebagaimana konteks layanan BK yang sudah biasa Bapak Ibu terapkan. Jadi kita bisa melakukan perancangan di mana tugas perkembangan dan diwujudkan, dan tugas perkembangan itu bisa dirumuskan dalam SKKPD. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk
implementasi kurikulum merdeka dalam konteks bimbingan dan konseling. Saya kira demikian, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat untuk belajar, cari tahu tentang kurikulum merdeka, dan kreasi memberikan layanan untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila.